Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang MOU antara Syekh Subakir dan Mbah Rekso Tanah Jawa. Mengapa saya membuat video ini? Karena beberapa waktu terakhir ini ada banyak polemik yang menurut saya ada upaya untuk membenturkan Jawa dengan Islam, Islam dengan Jawa. Sebagai salah satu warga negara Indonesia dan orang Jawa, saya kira perlu untuk membahas dan meluruskan sejarah tentang para tokoh ini. Tokoh Syekh Subakir dalam berbagai literasi yang saya teliti dan saya baca, saya tonton dan saya dengarkan, merupakan tokoh nyata. Beliau lahir di Persia atau Iran pada tanggal 14 Oktober 1385 Masehi. Bahkan beliau merupakan salah satu keturunan dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Syekh Subakir datang ke Jawa bukan atas kemauan beliau sendiri, melainkan diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, salah satu Sultan Turki Utsmani. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat mimpi atau ru'yah as-sholihah untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengirimkan beberapa orang, ada yang mengatakan 20.000 orang, berpasangan, dilengkapi dengan alat pertanian untuk mendiami Jawa. Tetapi kemudian mereka banyak yang wafat karena dihabisi oleh penghuni asli tanah Jawa yang saat itu mungkin antara manusia dan makhluk astral itu bersatu sehingga sulit dibedakan. Apalagi saat itu di Jawa masih kental banyak penganut aliran Tantra Bhairawa yang terkenal sangat radikal. Mereka tidak mau tanah Jawa ditempati oleh pendatang, maka dihabisilah para muslimin yang dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Kedatangan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, sebenarnya sebelum itu sudah datang, tetapi belum menjadi mayoritas. Beberapa orang yang tersisa di tanah Jawa ini akhirnya pulang kembali ke Turki dan melapor kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengirimkan 4 orang ulama, ahli pertanian, ahli dakwah, ahli pengobatan, dan salah satunya adalah ahli ilmu spiritual, ilmu hikmah, yaitu Syekh Subakir, untuk mengamankan tanah Jawa ini. Maka Syekh Subakir melakukan penumbalan, dan dalam hal ini sebenarnya banyak penafsiran-penafsiran yang bukan dalam arti yang sebenarnya. Kiai Haji Husein Ilyas mengatakan bahwa yang disebut tumbal di tanah Jawa bukanlah batu hitam atau rajah kalacakra, melainkan datangkan para zuriyah Rasulullah di tanah Jawa, sehingga tanah Jawa yang miring ke selatan dan angker ini menjadi seimbang karena banyaknya para cucu Rasulullah di pesisir utara Jawa. Tapi banyak
para sejarawan yang mengatakan penumbalan yang dilakukan oleh Syekh Subakir ini dalam arti yang sebenarnya. Yang menjadi perdebatan adalah seakan-akan Islam datang ke Nusantara, khususnya Jawa ini, dalam rangka mengganggu atau menghapus agama terdahulu. Oleh karena itu, saat ini, akhir-akhir ini, ada semacam perlawanan dari masyarakat Jawa, seakan-akan Islam merupakan pendatang yang harus diamankan dan diganti dengan agama asli Jawa. Tetapi apakah demikian adanya? Jika kita menelaah sejarah secara sportif, sebenarnya tidak demikian. Karena ketika Syekh Subakir menumbali pusat Jawa, yaitu di Gunung Tidar, Jawa Tengah, kemudian Mbah Rekso Tanah Jawa ini datang dan menegur Syekh Subakir. Nah, siapakah sebenarnya tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini? Ada beberapa versi. Yang pertama, dikatakan yang datang kepada Syekh Subakir adalah Eyang Semar, tokoh pamomong Jawa yang berasal dari bangsa Jin. Akan tetapi, apabila kita teliti secara ilmiah, sebenarnya tokoh Eyang Semar ini hanyalah tokoh rekaan, khususnya diciptakan oleh Sunan Kalijogo dalam tokoh wayang tambahan, yaitu Punokawan. Ada juga yang mengatakan yang mendatangi Syekh Subakir adalah Eyang Sabtopalon. Tetapi ketika diteliti, Eyang Sabtopalon ini awalnya muncul dalam kitab Darmo Gandul Gadulucu yang ternyata ditulis oleh Ngabdullah, salah seorang santri yang terhimpit ekonomi, kemudian menjadi antek Belanda dan menulis kitab Darmo Gandul Gadulucu, dan yang di sana berisi tentang pelemahan-pelemahan bahkan pelecehan terhadap Islam. Itu pun kitab yang menjadi rujukan keberadaan Eyang Sabtopalon ini baru ditulis pada tanggal 16 Desember 1900 atas suruhan Belanda. Jadi secara ilmiah, tokoh Eyang Sabtopalon ini masih keabsahannya diragukan. Ataukah faksi yang ketiga, tokoh yang menemui Syekh Subakir ini adalah salah satu tokoh dari aliran Tantra Bhairawa yang merasa terganggu karena Syekh Subakir menumbali Jawa dan banyak para dedemit beraliran hitam yang mengungsi, bahkan terbakar dan terbunuh. Kemudian dua tokoh ini berdialog. Salah satu dialog yang paling terkenal adalah tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini bertanya, mengapa Kisanak menumbali tanah Jawa ini sehingga anak-anak saya, anak-anak buah saya banyak yang terbakar bahkan terbunuh. Kemudian Syekh Subakir menjawab, ya ini untuk membersihkan dan mempersiapkan tanah Jawa, karena tanah Jawa ini akan ditempati oleh agama ilahi. Kemudian tokoh tersebut bertanya lagi, bukankah di Jawa sudah ada agama? Dijawab oleh Syekh Subakir, ya benar, tapi agama tersebut saat ini, yaitu di masa-masa runtuhnya Majapahit, saat itu memang moral masyarakat sedang diambang kehancuran. Dikatakan oleh Syekh Subakir bahwa agama saat itu sudah tidak mampu untuk memperbaiki moral umat. Kemudian
Dijawab pertanyaan lagi, dibalas dengan pertanyaan sebaliknya oleh Syekh Subakir. Bukankah sebelum agama tersebut di Jawa sudah ada agama asli, yaitu Kapitayan? Kemudian tokoh tersebut, tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini terdiam dan malah meminta penjelasan. Lalu seperti apakah agama yang panjenengan bawa dari Arab ini? Kemudian dijelaskan oleh Syekh Subakir bahwa agama yaitu Islam yang dibawa dari Arab ini sebenarnya sangat mirip dengan agama Kapitayan yang merupakan agama asli tanah Jawa. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh orang Islam ini tan kinoyo ngopo mukhalafatul hawadisi, tidak bisa dijelaskan seperti apa. Bahkan dalam beribadah tersebut harus ada suwung atau tidak ada pertanda atau berhala yang disembah di depannya. Dan dikatakan pula bahwa cara beribadah agama Islam ini sangat mirip dengan cara beribadah Kapitayan, yaitu ada berdiri, ada swadikep atau bersedekap, ada semacam rukuk dan sujudnya. Dan itu memang cara sholat agama Islam sangat mirip dengan agama Kapitayan. Akhirnya dengan penjelasan tersebut, sang tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini akhirnya bisa menerima kedatangan Islam. Apalagi dikatakan bahwa Islam datang ke Nusantara, khususnya di Jawa ini, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan kang murbeng dumadi. Akhirnya tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini bisa menerima dan mempersilahkan Syekh Subakir untuk mendakwahkan Islam di Nusantara, tetapi ada MOU atau Memorandum of Understanding atau kesepakatan bahwa Islam tidak boleh disebarkan dengan pemaksaan. Siapapun tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam, baik pemaksaan secara verbal maupun non-verbal. Poin pertama ini diterima oleh Syekh Subakir. Kemudian juga mohon ketika nanti agama dari Arab ini sudah berkembang, mohon agar adat istiadat dan budaya Jawa tidak dihapus. Dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh Syekh Subakir dan penerusnya, yaitu Wali Songo. Maka seperti yang kita lihat, Islam di Indonesia ini sangat unik. Islam yang khas kenusantaraan, keindonesiaan, kelokalan. Yang Jawa ya Islamnya Islam Jawa. Apakah memang Islam berubah-ubah seperti itu? Pada dasarnya apabila Islam ini datang ke suatu tempat, maka esensi daripada Islam itu tetap, akan tetapi hanya wadah dan budayanya yang disesuaikan. Bahkan di dalam salah satu kaidah fikih, al-adatu muhkamatun, adat itu kan merupakan sebuah, bisa menjadi salah satu sumber hukum. Maka para Sunan Wali Songo, bahkan beliau yang terkenal sangat disiplin dalam menerapkan syariat Islam seperti Sunan Kudus, ini masih menerapkan Islam versi Nusantara yang bisa diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Yang kedua, atau selanjutnya, apabila kelak Islam ini mendirikan sebuah kerajaan, maka raja pertamanya harus berasal dari keturunan Arab dan Jawa. Karena demikianlah Raden Fatah Sultan Demak, memang beliau berasal merupakan keturunan dari Raden Brawijaya V atau Raja Majapahit yang terakhir. Kemudian juga sang tokoh yang mendatangi Syekh Subakir ini meminta agar tanah Jawa ini diisi oleh 4 warna kulit. Warna hitam dari India,
warna putih dari Arab, warna kuning dari Cina, dan warna coklat orang Jawa sendiri. Karena dengan demikian, menurut sang tokoh, tanah Jawa ini akan stabil apabila dihuni oleh manusia dengan kulit berwarna 4 tersebut. Dan kemudian juga disepakati agar Islam disebarkan hanya di pesisir utara tanah Jawa. Seperti yang kita tahu sekarang, Islam memang berkembang pesat di pesisir utara tanah Jawa, sedangkan saudara-saudara kita yang berada khususnya di pesisir selatan tanah Jawa ini masih banyak yang memeluk agama lama, dan itu memang sudah menjadi kesepakatan dan mereka rukun. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang sepertinya bermaksud untuk membenturkan Islam dengan Jawa. Ada yang beberapa waktu yang lalu memviralkan perusakan terhadap keris. Ada sebuah video yang viral di media sosial, seorang oknum yang menggerenda keris dan mematah-matahkan keris. Ada juga oknum ketika itu menendang sesajen di Gunung Semeru. Dan saat ini yang terakhir, ketika video ini saya buat, ada yang menyaksikan keabsahan nasab Wali Songo. Padahal Wali Songo benar adanya dan benar perannya, dan beliau merupakan jembatan antara Islam dan Jawa. Sebenarnya apabila kita arif, Islam dan Jawa memiliki banyak kemiripan. Kearifan Nusantara yang berabad-abad, bahkan mungkin sebelum Masehi sudah tertata dengan sangat halus dan sangat bijaksana, dilengkapi ketauhidannya oleh Islam. Dan apabila kita teliti secara ilmiah dan secara sportif, sebenarnya banyak ajaran-ajaran Jawa yang sudah mengcover ajaran-ajaran Islam. Salah satu contohnya misalnya puasa weton, yaitu puasa yang dilakukan pada hari kelahiran anak atau seseorang. Apabila kita teliti secara mendalam, sebenarnya puasa weton pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Rasulullah saat itu ditanya oleh para sahabat mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, karena pada hari Senin Rasulullah dilahirkan. Dan mengapa Rasulullah berpuasa pada hari Kamis? Karena pada hari Kamis amal diangkat. Kemudian unggah-ungguh atau tata krama orang Jawa yang apabila lewat di hadapan orang yang lebih tua atau lebih terhormat, mereka membungkukkan tubuh seraya merendahkan tangannya. Itu sebenarnya kan seperti yang dilakukan oleh burung hudhud ketika ia terlambat datang dalam pertemuan Nabi Sulaiman. Ia menghormati Nabi Sulaiman dengan membungkukkan tubuh dan menarik atau menggeserkan kedua sayapnya di atas tanah. Jadi tata krama yang bahasa tubuh, tata krama yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebenarnya sudah tercantum dalam Al-Quran. Bahkan saya sempat curiga, apakah agama Kapitayan ini merupakan milah Ibrahim atau sisa-sisa agama Nabi Ibrahim yang masih dianut. Ternyata menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan, bukan. Agama Kapitayan merupakan agama asli Jawa. Dan apabila kita teliti secara historis, bukankah Allah mengutus 124.000 nabi? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa Allah pernah mengutus seorang nabi di tanah Jawa? Dan ini perlu dilakukan kajian secara mendalam dan secara ilmiah. Oleh karena itu, wacana tentang
adanya Sabto Palon Nagih Janji. Meskipun hal itu merupakan sebuah sanepan atau bahasa kiasan, saya khawatir karena ulah beberapa oknum yang membenturkan Islam dengan Jawa, atau mereka yang merasa superior dan seakan-akan merendahkan kaum pribumi khususnya Jawa. Jangan-jangan ini akan mendapat perlawanan baik kultural maupun fisik dari warga pribumi khususnya Jawa. Karena orang Jawa, seperti kita tahu, orang Nusantara seperti kita tahu, pernah mempecundangi bangsa Mongol, yang mana bangsa Mongol merupakan bangsa penakluk yang telah menaklukkan mulai daratan Asia hingga Eropa Timur. Tetapi oleh leluhur Jawa, mereka dipecundangi dan pulang dengan rasa malu. Jadi saya berharap semua pihak untuk menjunjung di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena pada hakikatnya, yang pertama, Islam dan Jawa tidak ada pertentangan. Islam dan Jawa sangat mirip kearifannya. Jawa telah mendidik masyarakatnya dengan akhlakul karimah yang matang, dan Islam juga demikian dan dilengkapi oleh ketauhidan. Kemudian yang kedua, sebenarnya apabila kita menjadi seorang tamu, katakanlah Islam merupakan tamu yang datang pada abad ke-7 Masehi, sedangkan sebelumnya Jawa telah memiliki budi pekerti, bahkan agama sendiri, maka seharusnya kita sebagai orang Islam bisa menempatkan diri sebagai seorang tamu. Dan kemudian apabila kita lanjutkan, kita teruskan tindakan-tindakan yang seakan-akan membenturkan Islam dengan Jawa, hal itu merupakan seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam, keagungan Islam ini jangan-jangan tertutup oleh kejahilian kita. Demikian diskusi kita kali ini. Saya tidak menafikan keberadaan yang Semar, yang Sabto Palon, tetapi secara historis memang keberadaan mereka perlu kajian yang lebih mendalam. Poinnya adalah jangan sampai unen-unen Sabto Palon Nagih Janji ini benar-benar terjadi karena masyarakat Jawa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang dewasa dalam berpikir. Saya sebagai orang Islam yang kebetulan bersuku Jawa, tentu saja tidak ingin adanya dibentur-benturkannya Islam dengan Jawa. Karena Islam dan Jawa sekali lagi sangat mirip, memiliki banyak kesamaan dan memiliki keagungan masing-masing. Dan apabila saya sebagai orang Islam tentu saja akan mengagungkan Islam sebagai agama saya, tetapi sebagai orang Jawa saya juga tidak terima apabila Jawa dan Nusantara ini direndahkan hanya atas nama agama. Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal konyol seperti sedemikian itu. Baik, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Saya persilahkan Anda urun rembuk menambahkan informasi atau bahkan berbeda pendapat dengan saya di kolom komentar. Sampai bertemu kembali dalam video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.